Udah. Yuk, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ayat, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pelaporan keuangan lanjutan pada semester 2 ini. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari eh, analisis yang kami lakukan terhadap pada Bank BCA, Bank Sentral Asia TBK. Pada kesempatan kali ini kami memilih judul analisis komprehensif arus kas, laba, dan kinerja investasi pada PT Bank Sentral Asia. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu pertama Windy Fatma Susmala, yang kedua Tri Amelia Ningsih, yang ketiga Tejan Dayan Armazi, dan yang keempat saya sendiri Maria Ulfa. Lanjut, Mbak. Screen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait urutan dari presentasi yang akan kami lakukan, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga analisis dan temuan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Pada kesempatan ini pendahuluan akan langsung saya jelaskan. Lanjut, Mbak. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa PT Bank Sentral Asia atau yang biasa kita kenal dengan Bank BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini memainkan peran penting dalam sektor perbankan nasional dengan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Ini juga mencerminkan kesehatan finansial dan potensi pertumbuhan bank. BCA terus berinovasi menghadapi tantangan digitalisasi dan manajemen sistem informasi akuntansi dengan fokus pada analisis arus kas, laba, dan kinerja investasi untuk mendukung keputusan strategis dan menjaga keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, namun demikian Bank BCA juga dituntut untuk menghadapi era digital dan perkembangan industri 4.0 yang semakin pesat. BCA dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam hal mengelola sistem informasi akuntansi perbankan dengan kualitas yang relevan dan tinggi. Selain itu, penting juga untuk dicatat bahwa implementasi akuntansi menjadi salah satu fokus utama, mengingat manfaat besar yang diberikan bagi keberlangsungan dan kemajuan dari Bank BCA sendiri. Lanjut, Mbak. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metodologi yaitu dengan lanjut jadwal penelitian di mana laporan atau penelitian ini berfokus dengan menganalisa secara komprehensif arus kas, laba, dan kinerja investasi dari PT Bank BCA pada periode pembukuan tahun 2002 dan 2003 tanpa jadwal penelitian yang khusus. Sedangkan tahapan implementasi dari modul solusi, laporan ini menggunakan model studi kasus dengan fokus pada laporan keuangan PT Bank Sentral Asia sebagai perusahaan yang dianalisis. Datanya kami menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan data sekunder berfokus pada analisis arus kas, laba, dan kinerja BCA tahun 2022 dan 2000 sampai 2023 dari laporan keuangan yang telah dipublish dan peraturan serta artikel ilmiah terkait. Untuk teknik pengukuran hasil, laporan ini menganalisis periode pembukuan BCA pada tahun 2022 dan 2023 untuk melihat perubahan arus kas, laba, dan kinerja perusahaan. Peneliti kami menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai indikator utama dalam analisis ini. Sedangkan teknik pengukuran hasil, penelitian ini menganalisis untuk selanjutnya pembahasan dan analisa. Dengan analisa yang pertama yaitu arus kas akan disampaikan oleh Mbak Amel. Monggo Mbak Amel. Yang pertama yaitu
pembahasan mengenai analisis arus kas dan laba. Oke. Jadi arus kas sendiri adalah perubahan selama suatu periode tertentu yang terjadi pada jumlah kas perusahaan. Arus kas sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas operasi ini kegiatan yang masuk ke dalam klasifikasi arus kas operasi meliputi kegiatan penghasilan utama perusahaan, contohnya penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. Kemudian yang arus kas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aset berwujud, aset tidak berwujud, dan investasi lainnya dari aktiva jangka panjang. Contohnya adalah penerimaan kas dari penjualan instrumen utang atau instrumen ekuitas perusahaan lain. Kemudian yang ketiga yaitu arus kas pendanaan, merupakan aktivitas pendanaan, mendapatkan pendanaan dari pemilik dengan menyediakan prospek penghasilan dari sumber daya tersebut, peminjaman dan pembayaran utang kembali, atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar utang tertentu. Contohnya yaitu pembayaran dividen. Next, Kak. Kemudian untuk masuk ke dalam pembahasan mengenai arus kas PT BCA. Dapat dilihat di sini ada arus kas dari arus kas operasi, investasi, dan pendanaan dari PT BCA. Jadi yang pertama arus kas dari aktivitas operasional BCA naik signifikan 72% dibanding tahun lalu, berasal dari penurunan saldo pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, diikuti oleh meningkatnya pendapatan dari bunga dan syariah, provisi, dan komisi. Kemudian aktivitas investasi juga naik sebesar 115,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada pembelian efek-efek untuk tujuan investasi, serta terdapat penurunan penerimaan atas efek-efek yang jatuh tempo selama periode yang berjalan. Kemudian yang ketiga, aktivitas pendanaan juga mengalami kenaikan sebesar 31,1%, yang disebabkan dengan meningkatnya pembayaran pinjaman yang diterima menjadi sebesar 49,6 triliun dan pembayaran dividen yang mencapai 26,2 triliun selama tahun 2023. Dan next, Kak. Kemudian untuk mengetahui lebih dalam kinerja keuangan PT BCA berdasarkan laporan arus kasnya, dapat dilihat dari rasio-rasio berikut. Yang pertama, rasio arus kas. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan kewajiban pembayaran hutangnya. Rasio ini dihitung dengan cara membagi kas dengan kewajiban atau hutang lancar. Dapat diketahui bahwa PT BCA mengalami penurunan dalam rasio arus kas. Penurunan ini dapat menjadi sinyal bagi BCA untuk lebih memperhatikan pengelolaan likuiditas perusahaan, sehingga dapat dipastikan arus kas cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau hutang lancar. Yang kedua yaitu rasio cakupan kas terhadap bunga atau CKB. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran bunga atas hutang yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan cara menjumlahkan kas, bunga, dan pajak yang kemudian dibagi dengan pembayaran bunga. Dapat dilihat di PT BCA ini juga mengalami penurunan dalam rasio CKB. Oleh karena itu, BCA harus memperhatikan keuangan perusahaan sehingga dapat dipastikan secara tepat waktu dapat membayar biaya bunga perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu rasio cakupan kas terhadap utang lancar atau CKHL. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan pembayaran hutang lancar perusahaan berdasarkan kas bersih yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan cara menjumlahkan kas dan dividen kas yang kemudian dibagi dengan hutang lancar. Untuk rasio CKHL ini, PT BCA mengalami peningkatan yang bisa mencerminkan bahwa BCA mengalami peningkatan kemampuan dalam membayar hutang lancar, namun CKHL BCA masih di bawah 1, sehingga kas yang dijumlahkan dengan dividen kas belum cukup untuk menutup hutang lancar yang harus dibayarkan oleh PT BCA tersebut. Kemudian yang keempat yaitu rasio pengeluaran modal atau PM. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dan modal yang tersedia untuk investasi pada aset tetap maupun modal kerja jangka panjang. Rasio ini di dalam BCA mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023
yang mengindikasikan bahwa adanya penurunan dalam proporsi modal yang BCA alokasikan untuk investasi meskipun nilai perubahannya tidak signifikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu rasio total hutang atau TH. Rasio ini berguna untuk mengetahui jangka waktu perusahaan dalam membayar hutang dengan asumsi bahwa arus kas yang dimiliki secara keseluruhan diperuntukkan untuk pembayaran hutang. Rasio ini dihitung dengan cara membagi kas dengan total hutang yang dimiliki. Dilihat bahwa di tahun 2022 ke 2023 rasio TH BCA mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa kemampuan BCA rendah dalam melakukan pembayaran semua kewajibannya berdasarkan arus kas yang dimiliki dari aktivitas normalnya. Kemudian rasio selanjutnya yaitu rasio cakupan arus dana atau CAD digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas apabila digunakan untuk membayar berbagai komitmen perusahaan seperti pajak, bunga, dan dividen preferen. Rasio ini dihitung dengan cara membagi earning before interest and tax atau EBIT dengan total bunga, pajak, dan dividen preferen yang harus dibayarkan. Dapat dilihat bahwa rasio CAD yang dimiliki oleh BCA masih di angka 3 atau tidak kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa BCA memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi komitmennya dalam membayar pajak, bunga, dan dividen. Boleh next, Kak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas PT BCA. Yang pertama dari segi operasionalnya, PT BCA arus kasnya dipengaruhi oleh pendapatan bunga. Arus kas operasional BCA dipengaruhi oleh pendapatan bunga yang berasal dari pinjaman yang diberikan dan investasi keuangan. Kemudian yang kedua yaitu biaya operasional. Arus kas operasional BCA juga dipengaruhi biaya-biaya operasional seperti biaya gaji, administrasi, maupun biaya lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas kredit. Arus kas operasional BCA dipengaruhi oleh baik atau buruknya kredit yang diberikan. Peningkatan penurunan nilai aset yang akan berdampak pada arus kas dapat terjadi jika kredit berkualitas buruk. Kemudian dari segi investasi, arus kas PT BCA dipengaruhi oleh investasi keuangan. Posisi arus kas BCA akan terpengaruh oleh aktivitas investasi keuangan seperti efek saham dan obligasi. Yang kedua yaitu pembelian aset. Arus kas BCA terpengaruh apabila BCA melakukan pengeluaran untuk membeli aset tetap, baik berupa gedung maupun peralatan. Kemudian dari segi pendanaan, arus kas PT BCA dipengaruhi oleh pendanaan eksternal dan pembayaran dividen. Pembayaran eksternal sendiri yaitu arus kas BCA akan meningkat apabila menerima dana dari pinjaman bank sentral atau di Indonesia itu BI atau menerbitkan obligasi. Kemudian yang kedua pembayaran dividen. Arus kas BCA akan berkurang ketika harus melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya. Boleh next, Kak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tingkat profitabilitas PT BCA dan komponen yang mempengaruhinya. Yang pertama, komponen yang mempengaruhi profitabilitas BCA yaitu margin bunga bersih atau net interest margin atau dapat disingkat NIM, yaitu selisih antara penerimaan pendapatan bunga dengan pembayaran beban bunga yang kemudian dibandingkan dengan rata-rata aset produktif. Dari laporan keuangannya, PT BCA dan entitas anaknya tahun 2023 mendapatkan margin bunga bersih sebesar 5,5% dan 5,3% di tahun 2022. Margin bunga bersih BCA mengalami kenaikan sebesar 0,2%, yang mana artinya BCA mengalami peningkatan efisiensi dalam memperoleh laba dari selisih pendapatan bunga dan biaya bunga. Yang kedua, efisiensi operasional diukur dari perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional perusahaan. BCA memiliki rasio efisiensi operasional yang semakin tinggi. Pada tahun 2023, BCA menghabiskan 44,4% dari pendapatannya untuk membiayai operasional. Sementara tahun 2022, BCA hanya mengeluarkan sebesar 42,6% dari pendapatannya untuk pengeluaran operasional. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas aset. Poin ini adalah untuk mengukur seberapa baik kepemilikan aset-aset perusahaan atau lembaga keuangan guna memperoleh pendapatan dan mempertahankan nilai asetnya.
kualitas aset BCA senantiasa terjaga melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam masing-masing aspek operasional perusahaan melalui penyesuaian dengan profil risiko yang ditetapkan oleh manajemen. Boleh next, Kak. Selanjutnya, untuk mengetahui profitabilitas PT BCA juga dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan, salah satunya yaitu Return on Asset atau ROA, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang perusahaan miliki. ROA BCA pada tahun 2023 sebesar 3,6% dan 3,2% pada tahun 2022, yang artinya dari total aset yang dimiliki, BCA mampu menghasilkan laba bersih masing-masing sebesar 3,6% dan 3,2%. Peningkatan ROA ini menggambarkan bahwa BCA mengalami peningkatan kinerja berupa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu Return on Equity atau ROE. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan pengembalian investasi bagi para pemegang sahamnya. ROE BCA pada tahun 2023 sebesar 23,5% dan 21,7% pada tahun 2022. Artinya dari total ekuitas yang dimiliki oleh BCA, BCA mampu menghasilkan laba bersih masing-masing sebesar 23,5% dan 21,7%. Peningkatan ROE mencerminkan bahwa BCA memiliki kinerja keuangan yang baik karena mengalami peningkatan kemampuan dalam mengembalikan investasi kepada para pemegang saham. Yang ketiga yaitu Net Profit Margin atau NPM. Digunakan untuk mengukur persentase dari laba bersih total pendapatan. NPM BCA sendiri pada tahun 2023 sebesar 43,36% dan 42,57% pada tahun 2022. Yang artinya dari total pendapatan yang diperoleh, BCA mampu menghasilkan laba bersih masing-masing sebesar 43,36% dan 42,57%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa BCA semakin efisien dalam memperoleh laba bersih dari meningkatnya pendapatan BCA. Yang terakhir, melalui rasio loan to deposit ratio atau LDR yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memberikan pinjaman dibandingkan dengan jumlah simpanan yang diterima oleh bank tersebut. LDR BCA pada tahun 2023 sebesar 70,2% dan 65,2% pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa BCA mampu menyalurkan dana untuk pinjaman kepada nasabah masing-masing sebesar 70,2% dan 65,2%. LDR yang meningkat ini mencerminkan bahwa BCA mengalami pertumbuhan bisnis yang cukup agresif dan menekankan adanya ekspansi kredit. Next, Kak. Kemudian dua poin penting dari pengaruh terhadap profitabilitas BCA yaitu pendapatan non-bunga. Pendapatan non-bunga ini bisa berupa provisi, fee, atau komisi yang berkontribusi juga dalam naik atau turunnya profitabilitas perusahaan. BCA melakukan diversifikasi sumber pendapatan sehingga diharapkan dapat menaikkan secara keseluruhan profitabilitas BCA. Yang terakhir yaitu manajemen risiko. Profitabilitas perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola manajemen risiko yang membuatnya terhindar dari kerugian akibat risiko pasar, risiko kredit, maupun risiko lainnya. BCA menjalankan sistem manajemen risiko yang sekaligus sebagai pengendalian internal yang disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas kegiatan usaha, tujuan, dan kegiatan usaha BCA itu sendiri. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai struktur modal disampaikan oleh Kak Teja. Silakan, Kak. Terima kasih. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Jadi setelah tadi kita sudah membahas arus kas dan beberapa analisis rasio keuangan pada PT BCA ini, selanjutnya kita akan membahas bagaimana modal yang digunakan dan diinvestasikan. Jadi bagaimana pengelolaan modal pada si BCA ini. Next, Mbak. Ya, pertama kita akan membahas bagaimana penggunaan modal untuk kegiatan-kegiatan operasional. Jadi modal yang digunakan untuk kegiatan operasional dapat dihitung mungkin banyak pendekatan lainnya, tapi kami memilih salah satunya itu melalui rasio ekuitas atau perbandingan antara ekuitas tahun tersebut dengan kegiatan operasional, yang mana kegiatan operasional tersebut itu didapatkan dari laporan laba rugi. Jadi biaya-biaya
seperti ADM umum, HPP, utilitas, dan lain-lain itu kita anggap itu sebagai kegiatan operasional. Pada tahun 2022, total kegiatan operasional itu yang tercatat di laba rugi sebesar 40 triliun, sekitar 40 triliun, dan total ekuitas pada tahun tersebut adalah 221 triliun. Itu berarti penggunaan biaya operasional terhadap ekuitas itu sebesar 18% di tahun 2022. Lalu terjadi peningkatan di 2023 yang mana total kegiatan operasionalnya itu mencapai 49 triliun dan ekuitasnya juga tapi meningkat 242 triliun, dan berarti 21% dari ekuitas itu digunakan untuk total kegiatan operasional. Dan ini diharapkan nanti akan sejalan dengan laba yang meningkat, karena kegiatan operasional yang meningkat seharusnya labanya meningkat. Boleh langsung next. Nah, dampak penggunaan modal operasional pada laporan ekuitas. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana kegiatan operasional yang dilakukan BCA ini berapa persen dari modal. Jadi kalau kita ingin melihat dampaknya pada laporan ekuitas, kita lihat saldo labanya bagaimana, karena saldo laba itu kan nanti pada laporan neraca itu dia akan masuk di bagian ekuitas. Jadi memang sesuai, ternyata di 2023 itu saldo laba itu meningkat sekitar berarti 22 triliun, karena awalnya itu kan 200 triliun di 2022, lalu di 2023 itu 222 triliun. Begitupun ekuitasnya juga meningkat. Jadi ekuitas tercatat meningkat 9,7% menjadi 242 triliun pada tahun 2023. Hal ini ditopang oleh kenaikan laba pada tahun berjalan. Di tahun 2022 ke 2023 itu meningkat. Laba tahun berjalan tersebut mendorong saldo laba tetap tumbuh positif, walaupun BCA membagikan dividen dengan nominal yang cukup tinggi. Pertumbuhan laba pada tahun berjalan telah menopang kenaikan ROE. ROE itu yang tadi sudah dibahas oleh Mbak Amel sebelumnya, pada tahun 2003 yang berada pada level 23,5%, nah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 21,7%. Jadi ini dampaknya kegiatan operasional ini menghasilkan saldo laba yang lebih tinggi, dan bagaimana nanti dampaknya di laporan modal menambah ekuitas perusahaan. Next boleh. Nah, kalau tadi kita sudah bahas modal yang digunakan untuk operasional, selanjutnya adalah modal yang diinvestasikan. Jadi BCA itu mengalokasikan modal yang diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan serta proyek investasi. Menurut annual report, berikut salah satu proyek investasinya. Investasi barang modal terutama ditujukan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan, serta investasi penunjang kegiatan operasional lainnya. Bagaimana dengan sumber dananya? BCA melakukan investasi yang sebagian besar terkait dengan teknologi dan informasi dan jaringan tadi, dengan sumber pendanaannya itu dari akumulasi laba usaha. Jadi tadi saldo laba tersebut itu akumulasinya itu adalah merupakan sumber dana untuk saldo modal untuk investasi ini. Lalu setelah sudah investasi, bagaimana mitigasi resikonya? Jadi BCA ini kan melakukan investasi barang modal berasal dari dalam negeri dan luar negeri, tapi BCA tetap menggunakan sebagian besarnya menggunakan mata uang rupiah. Nah, ini karena untuk meminimalisir risiko nilai tukar atau mungkin selisih kurs yang bisa menimbulkan risiko. Lalu bagaimana realisasinya? Realisasinya selama tahun 2023, BCA itu menginvestasikan 5,1 triliun untuk teknologi dan keamanan IT, serta memperbarui fitur BCA Mobile, meluncurkan My BCA, dan memperkenalkan aplikasi investasi Welma. Nah, aplikasi investasi Welma ini merupakan aplikasi investasi dan asuransi yang dapat membantu nasabah berinvestasi kapanpun dan dimanapun. Jadi bisa mempermudah nasabah bertransaksi secara online untuk membuat SID online, membeli obligasi perdana dan sekunder, dan membeli reksadana. Next, Mbak. Selanjutnya, bagaimana sih pertimbangan strategis atas investasi modal atau modal yang tadi sudah diinvestasikan untuk infrastruktur itu? Jadi saya membuat poin-poinnya.
Jadi PT Bank BCA itu emang dia udah menyiapkan belanja modal itu sekitar 5,1 triliun atau modal yang akan dibelanjakan atau diinvestasikan. Alokasi dana jadi terutama untuk IT, digitalisasi perbankan, dan pengembangan jaringan kantor cabang. Nah, ini ada pertimbangan khususnya juga. Jadi selama pandemi, transaksi perbankan digital meningkat pesat. Seperti transaksi internet banking naik 29% menjadi 1,09 miliar pada kuartal 3 di tahun 2021. Lalu transaksi mobile banking naik 55% menjadi 2,64 maaf, maaf, menjadi 2,64 miliar di kuartal 3 pada tahun 2021. BCA juga melayani berbagai segmen nasabah, ada korporasi, komersial, UMKM, masyarakat, termasuk para milenial atau mungkin sekarang Gen Z. Lalu dana giro tabungan juga naik 17,3%, mendorong total dana pihak ketiga mencapai 1.000 triliun. Volume transaksi naik 40%, mencapai 10 miliar di semester 1 2022, dan mayoritas dari kegiatan mobile banking. Jadi dari semua pertimbangan strategi tersebut, maka fokus strategi pengalokasian modal BCA adalah pada infrastruktur teknologi dan layanan perbankan transaksi. Ini digunakan agar bisa mendapatkan kepercayaan, kenyamanan nasabah yang lebih luas dan lebih jangkauannya lebih tercapai untuk semua kalangan. Boleh next, Mbak? Ya, tadi sudah modal yang digunakan, lalu sekarang lebih rinci lagi bahasa tentang modal kerja dan belanja modal. Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana apa itu modal kerja dan belanja modal, ada struktur dan komposisi modal si PT BCA sendiri, BCA itu sendiri. Jadi secara struktur itu intinya modal itu dibagi dua. Kalau di BCA ada modal inti dan modal pelengkap. Modal inti pada tahun 2023 ini sebesar 96,3% dari total modal. Kalau dikalkulasikan itu dia berarti 233,7 triliun, yang mana 10% dibanding tahun sebelumnya. Lalu ada modal pelengkap yang hanya sebesar 3,7% dari total modal, yang sebagian atau dikalkulasikan itu sebesar 9 triliun, yang sebagian besarnya merupakan cadangan umum penyisihan penilaian kualitas aset. Nah, lalu di tabel ini ada komposisi modal yang tadi sudah dijelaskan, ada modal inti, ada modal pelengkap, ada aset tertimbang itu atau cadangan penilaian kualitas aset, lalu ada rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Jadi jadi modal-modal ini yang didapat oleh perbankan atau perusahaan berawal pada sejumlah pihak seperti ini modal awalnya dari seperti pemegang saham atau pemilik bank, bank sentral, pemerintah, para pemegang investor luar negeri maupun dalam negeri. Lain daripada untuk menyalurkan kredit, bank juga dapat menggunakan modal untuk mencari keuntungan seperti pada melakukan pinjaman kepada bank dengan jangka waktu 1 hari sampai 1 minggu. Nah, kalau untuk CAR sendiri atau rasio kecukupan modal, itu adalah rasio yang merupakan kemampuan bank untuk menutupi kemungkinan kredit atau transaksi surat berharga. Jadi semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kemampuan bank untuk meminimalkan risiko kredit. Ya, boleh next, Mbak. Lalu selanjutnya adalah perbandingan antara peran modal kerja dan belanja modal. Jadi kalau modal kerja jelas tadi mungkin untuk operasional, mendukung operasional, dan kalau misal belanja modal itu sebenarnya belanja modal adalah modal yang dikeluarkan untuk diinvestasikan, atau kalau secara corporate itu umumnya kita kenal dengan CAPEX atau capital expenditure, yang mana itu kita mengeluarkan modal untuk berinvestasi gitu, berharap akan mendapatkan lebih dari modal yang kita keluarkan. Nah, sekarang bagaimana perannya masing-masing? Yang ada modal kerja. Modal kerja itu yang kita tahu untuk pertama ya harian. Modal kerja digunakan untuk mendanai operasional sehari-hari bank seperti bayar gaji karyawan, biaya utilitas, dan biaya operasional lainnya. Jadi pada modal kerja untuk harian ini memastikan bahwa bank dapat terus beroperasi tanpa gangguan. Lalu ada likuiditas.
likuiditas itu jadi modal kerja yang cukup memungkinkan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan cepat. Ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan pemegang saham. Jadi bank itu karena dia adalah merupakan perusahaan pendanaan pembiayaan dan tabungan, maka likuiditasnya harus tinggi. Dan ini disokong oleh si modal kerja ini. Lalu yang ketiga, pengelolaan hutang piutang. Modal kerja membantu dalam pengelolaan piutang dari nasabah dan hutang kepada pemasok atau pihak ketiga. Dipastikan arus kas tetap sehat dan tidak ada keterlambatan pembayaran. Lalu yang terakhir adalah persediaan kas. Sebagai bank, BCA perlu mempertahankan penyediaan kas yang memadai untuk memenuhi penarikan tunai oleh nasabah dan kebutuhan likuiditas lainnya. Jadi intinya modal kerja ini berhubungan dengan operasional harian dan likuiditas. Jadi bagaimana bank itu harus selalu siap akan asetnya yang harus dicairkan gitu, karena bank itu kan memegang kepercayaan diberikan amanah oleh para nasabah lah gitu untuk dititipkan uangnya atau investasi dan lain-lain. Lalu belanja modal atau tadi capital expenditure. Yang pertama itu perannya dia adalah untuk investasi. Jadi kalau si BCA dominan membelanjakan modalnya pada investasi dalam infrastruktur teknologi seperti yang tadi kita sudah bahas, seperti sistem perbankan digital, ATM, mobile banking, dan layanan online lainnya. Hal ini itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Lalu yang kedua ada peningkatan kapasitas dan efisiensi. Belanja modal digunakan untuk meningkatkan kapasitas operasional bank seperti membangun pusat data baru atau meningkatkan sistem IT yang ada. Ini membantu dalam mengelola volume transaksi yang meningkat dan memastikan sistem yang andal dan aman. Jadi sebenarnya sama seperti investasi juga ya, karena ini kan dengan menambahkan volume transaksi itu kan berarti akan ada keuntungan-keuntungan yang akan masuk dari situ. Lalu yang ketiga kompetitif. Investasi teknologi membantu bank tetap kompetitif dengan menawarkan layanan yang lebih inovatif dan memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin canggih. Ini termasuk layanan perbankan digital yang cepat dan mudah diakses. Lalu yang keempat ada pertumbuhan jangka panjang. Jadi belanja modal yang diarahkan pada pengembangan infrastruktur teknologi membuka peluang baru untuk produk dan layanan perbankan yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Jadi kalau kami simpulkan, kalau modal kerja itu untuk harian dan intinya untuk likuiditas suatu bank, kalau belanja modal itu fokus pokoknya investasi dan mengharapkan apa yang kita keluarkan nanti akan dapat yang lebih baik lagi. Tapi intinya kalau sebagai visi misi bank tentunya untuk mendapatkan kenyamanan dan kepercayaan dari para nasabahnya. Ya, mungkin itu dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Maria. Silakan Mbak Maria. Baik, terima kasih Mas Tejan. Untuk pembahasan selanjutnya itu terkait analisis dari pendanaan pada Bank BCA itu sendiri. Seperti lanjut Mbak Windy. Berdasarkan peraturan dari OJK, pendanaan itu adalah penerimaan dana dari pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi bank dalam bentuk simpanan, surat utang, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, dan bentuk-bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan. Pendanaan itu sendiri ada beberapa aspek. Lanjut, Mbak. Yaitu aspek penting yang dalam pendanaan itu sendiri ada yang berdasarkan dari peraturan OJK itu sendiri ada tiga, yaitu available stable funding atau pendanaan stabil yang tersedia, yaitu jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama satu periode untuk mendanai aktivitas bank. Untuk menilai ASF ini, bank harus menentukan terlebih dahulu jangka waktu liabilitas dan ekuitasnya. Penentuan jangka waktu liabilitas dan ekuitas berdasarkan sisa jangka waktu kontrak, namun juga dapat mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi jatuh tempo aktual. Yang kedua yaitu RSF atau Required Stable Funding atau yang kita sebut dengan pendanaan stabil yang diperlukan, yaitu jumlah aset dan transaksi
rekening administrasi yang perlu didanai oleh pendanaan stabil. Untuk menilai RSF ini ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan, yaitu jangka waktu aset, kualitas aset, dan nilai likuidasi. Sedangkan klasifikasi aset yang mempengaruhi RSF sendiri antara lain aset liquid berkualitas tinggi atau high quality liquid asset dan aset terikat atau encumbered asset. Penetapan RSF pada seluruh aset bertujuan untuk memperkirakan jumlah aset yang perlu didanai oleh pendanaan stabil. Aspek yang ketiga yaitu net stable funding ratio, yaitu jumlah rasio perbandingan antara nilai pendanaan stabil yang tersedia atau ASF dengan nilai pendanaan stabil yang diperlukan atau RSF. Lanjut, Mbak. Untuk pada Bank BCA sendiri di tahun 2023 itu ada peningkatan pada pada semester terakhir, yaitu peningkatan dari triwulan ketiga pada bulan September, di mana pendanaan stabil yang tersedia atau ASF itu meningkat sejumlah 20 seperti tabel yang tersedia di situ. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa nilai dari net stable funding ratio per 31 Desember turun sebesar 6,57% jika dibanding dengan periode 30 September 2023, yaitu dari 175,2% menjadi 168,63% pada Desember 2023. Penurunan nilai NSFR ini disebabkan karena adanya kenaikan komponen Required Stable Funding atau RSF sebesar 5,44 atau senilai dengan 35,98 triliun yang lebih besar daripada kenaikan dari komponen ASF atau Available Stable Funding sebesar 0,14%. Kenaikan komponen RSF terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dengan kategori lancar dan dalam perhatian khusus surat berharga sebesar 20,51 triliun. Penyebab utama kenaikan komponen ASF adalah kenaikan nilai tertimbang simpanan nasabah perorangan, usaha mikro dan usaha kecil, serta pendanaan dari nasabah korporasi sebesar 17,44 triliun. Lanjut. Selanjutnya, untuk sumber pendanaan itu secara umum kita ketahui bahwa sumber pendanaan pada perbankan itu ada terbagi menjadi 3, yaitu dana pihak pertama atau pihak ke-1, di mana dana itu adalah modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham, baik pemegang saham maupun pemegang saham sendiri maupun pemegang saham yang ikut mendirikan bank, termasuk para pemegang saham publik atau investor. Yang kedua adalah dana pihak kedua atau dana yang bersumber dari lembaga keuangan lain. Yang ketiga adalah dana pihak ketiga atau dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat yang merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran dari keberhasilan bank. Untuk dana pihak ke-1 tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tejan terkait dengan modal inti dan modal pelengkap. Pada Bank BCA ini pada laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2003 terlihat bahwa terjadinya kenaikan yang cukup signifikan jika dibanding pada posisi modal pada tahun 2022. Pada laporan bank maupun laporan konsolidasi itu menunjukkan kenaikan semua. Kenaikan signifikan terjadi pada modal inti sebesar 9,4% atau sebesar 22 triliun. Kenaikan modal ini dapat disebabkan beberapa hal antara lain, yaitu meningkatnya return on asset, return on equity, dan debt to equity ratio. Untuk dana pihak kedua, pada laporan konsolidasi Bank BCA tahun 2023, nilai pinjaman antar bank mencapai 100 triliun, sedangkan surat berharga yang merupakan instrumen investasi yang diterbitkan oleh Bank BCA menghimpun dana dari investor seperti obligasi, sukuk, sertifikat deposito, nilainya mencapai 150 triliun. Untuk pinjaman jangka menengah yang diperoleh BCA dari Bank Indonesia melalui fasilitas seperti giro wajib minimum, fasilitas likuiditas terbatas,
jumlahnya juga naik secara signifikan. Sedangkan dana dari pihak ketiga, yaitu di mana itu dana adalah berasal dari masyarakat, pendanaan pada dana pihak ketiga ini merupakan sumber pendanaan utama pada industri perbankan yang di dalamnya terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. DPK atau dana pihak ketiga BCA sendiri mencapai 748,7 triliun per September 2023. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Bank BCA. Untuk dana CASA atau Current Account Saving Account adalah jenis dana yang dikelola oleh BCA yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana sementara yang dapat diakses secara online dan offline. Dana CSA ini berkontribusi sebesar 80% dari perolehan dana pihak ketiga BCA. Secara detail dapat dijelaskan, dana CSA naik 5,7% mencapai nilai 843 triliun per September 2023. Berkontribusi hingga 81% dari total dana pihak ketiga. Secara keseluruhan, total dana pihak ketiga tumbuh 4,1% menjadi 1.039 triliun, sehingga mendorong total aset BCA naik menjadi 1.322 triliun. Untuk pertumbuhan dana CASA, BCA melampaui industri perbankan Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 2,6% sepanjang tahun ini, tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh investasi strategis BCA dalam infrastruktur digital dan fisik yang memanjakan para nasabah dan serta layanan prima yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Tejan tadi. Lanjut, Mbak. Slide berikutnya. Terkait NPV dan pasar keuangan, analisis net present value, seperti kita ketahui bahwa net present value ini adalah nilai yang merujuk pada investasi yang dinilai pada masa datang, tapi diskon menjadi nilai pada saat ini. Analisis NPV menggunakan metode untuk mengevaluasi kelayakan investasi atau proyek yang direncanakan oleh bank. Lanjut. Pentingnya NPV sebagai indikator kinerja keuangan terletak pada kemampuan untuk mengukur nilai sekarang dari arus kas bersih yang dihasilkan dari investasi. Metode penilaian NPV yang pertama yaitu menghitung arus kas untuk setiap periode investasi atau proyek. Yang kedua yaitu mendiskontokan arus kas ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto. Yang ketiga, menghitung NPV dengan mengurangkan investasi awal dari jumlah arus kas yang didiskontokan. Seperti kita ketahui bahwa rumus NPV itu seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, berapa contoh implementasi analisis NPV pada proyek yang sudah dilakukan oleh PT BCA, antara lain yang pertama analisis NPV dengan metode discounted cash flow. Dalam analisis ini NPV dihitung dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar yang diharapkan di masa depan, kemudian disesuaikan dengan tingkat bunga yang relevan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa NPV BCA cukup baik jika dibandingkan dengan kinerja perbankan lainnya. Contoh yang kedua yaitu NPV pada proyek apartemen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Tenrisuki A, itu pada proyek apartemen Bridge Tower di mana NPV digunakan untuk menentukan kelayakan finansial proyek apartemen. Dengan menghitung NPV dapat disimpulkan bahwa proyek apartemen Bridge Tower tidak layak jika terjadi kenaikan dana investasi lebih dari 50,9% atau penurunan tarif jual di atas 27,43%. Pada contoh proyek yang berikutnya yaitu analisis NPV pada Golden Restaurant.
Itu ya penelitian yang dilakukan oleh Kriswanto pada tahun 2017, di mana pada restoran ini analisis NPV digunakan untuk menentukan kelayakan investasi pada Golden Restoran. Dengan menghitung NPV dapat disimpulkan bahwa restoran tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan dan mencapai NPV positif jika biaya operasi dapat ditekan dan penjualan meningkat. Selanjutnya, slide berikutnya, Mbak. Terkait analisis pasar keuangan. Kinerja BCA di pasar keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi pasar yang belum stabil, di mana kondisi pasar yang belum stabil dapat mempengaruhi kinerja BCA. Yang kedua, isu geopolitik. Isu geopolitik yang memperlambat pemulihan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja BCA. Yang ketiga, pemilu itu juga dapat mempengaruhi kinerja dan memberikan sentimen positif bagi perindustrian asuransi jiwa, tapi juga mempengaruhi kinerja BCA di pasar keuangan. Sekian dari saya, mungkin dapat dilanjutkan oleh Mbak Windy terkait analisis IRR dan kas incremental. Terima kasih Mbak Maria. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan pada presentasi kami kali ini. Selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis IRR, arus kas incremental, dan kriteria investasi lainnya. IRR adalah Internal Rate of Return, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas proyek investasi. IRR merupakan tingkat diskonto yang menjadikan nilai sekarang bersih atau NPV dari arus kas suatu proyek sama dengan 0. Untuk menghitung rasio IRR dari laporan keuangan BCA memerlukan aliran kas bersih dari investasi atau proyek yang terdokumentasikan dalam laporan keuangan. Berikut ini merupakan rumus dari IRR, di mana I1 yaitu tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif, ditambah dengan net present value positif dibagi net present value negatif dikurangi dengan NPV 2 dikalikan dengan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif. Kita asumsikan saja hasil dari IRR PT Bank BCA ini sebesar 40% dan dengan presentasi diskonto sebesar 10%. Maka jika IRR lebih besar daripada tingkat diskonto yang diharapkan, maka investasi atau proyek tersebut dianggap menguntungkan. Sebaliknya, jika IRR lebih kecil dari tingkat diskonto yang diharapkan, maka investasi atau proyek tersebut dianggap tidak baik. Kemudian untuk kelebihan IRR diantaranya adalah mudah dipahami. IRR dinyatakan dalam bentuk persentase yang memudahkan pemahaman oleh manajer keuangan dan pemegang saham. Ini menjelaskan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi tanpa memerlukan latar belakang finansial yang mendalam. Yang kedua, menghitung tingkat pengembalian. IRR memungkinkan perbandingan langsung antara berbagai proyek investasi dengan cara yang intuitif, membantu dalam pengambilan keputusan tentang proyek mana yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, kelebihan IRR adalah mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Seperti NPV, IRR juga menghitung nilai waktu dari uang, sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis tentang nilai investasi dari waktu ke waktu. Kemudian kesamaan dengan cost of capital. IRR dapat langsung dibandingkan dengan biaya modal perusahaan. Jika IRR lebih besar dari biaya modal, proyek tersebut dianggap tidak layak. Namun, IRR juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, masalah dengan arus kas yang tidak konvensional. Proyek dengan arus kas yang berubah-ubah dapat menghasilkan lebih dari satu IRR, yang menyebabkan kebingungan dalam interpretasi. Kemudian tidak mempertimbangkan ukuran proyek. IRR tidak memperhitungkan ukuran absolut dari sebuah proyek. Proyek dengan IRR tinggi mungkin memiliki NPV yang lebih rendah daripada proyek dengan IRR yang rendah namun dengan skala investasi yang lebih besar.
Kemudian asumsi reinvestasi yang tidak realistis. IRR mengasumsikan bahwa semua arus kas yang dihasilkan dari proyek akan diinvestasikan kembali pada tingkat IRR yang sama, yang mungkin tidak realistis. NPV sebaliknya mengasumsikan reinvestasi pada biaya modal perusahaan yang lebih masuk akal. Kemudian kesulitan dengan proyek yang saling terkait. IRR tidak selalu bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang saling terkait atau bergantung satu sama lain, karena tidak mempertimbangkan interaksi antara proyek tersebut secara menyeluruh. Dengan menggunakan IRR, PT BCA dapat menentukan proyek mana yang memberikan pengembalian yang paling tinggi dan sesuai dengan target pengembalian yang diharapkan oleh manajemen atau pemegang saham. Kemudian selain IRR, kami akan membahas arus kas inkremental. Incremental cash flow adalah arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas suatu proyek yang dikerjakan, ataupun mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan saat proyek diterima dan pada saat tidak menerima proyek tersebut. Arus kas keseluruhan mengacu pada jumlah uang yang ditransfer di dalam dan di luar bisnis. Arus kas penting untuk bisnis karena perusahaan dapat melacak apakah mereka memiliki cukup uang untuk membayar pengeluaran, pinjaman, dan pajak, dan membeli aset untuk meningkatkan operasi bisnis. Rumus dari menghitung arus kas inkremental ialah arus kas masuk dari proyek dikurangi arus kas keluar, dikurangi investasi awal. Perhitungan arus kas inkremental ini dilakukan dengan membandingkan arus kas yang dihasilkan oleh suatu proyek atau investasi dengan arus kas yang akan terjadi tanpa adanya proyek tersebut. Langkah-langkah untuk menghitung arus kas inkremental adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi arus kas tanpa proyek. Menentukan arus kas yang akan terjadi tanpa adanya proyek investasi merupakan kondisi suatu proyek, misalnya identifikasi arus kas dari operasi normal perusahaan tanpa adanya proyek baru. Yang kedua, hitung arus kas dengan proyek. Menentukan arus kas yang dihasilkan oleh proyek investasi. Ini mencakup penerimaan kas dari penjualan, biaya operasional, investasi modal, dan arus kas lain yang terkait dengan proyek. Kemudian, menghitung arus kas inkremental. Selanjutnya, menghitung selisih antara kas dengan proyek dengan arus kas yang tanpa proyek untuk mendapatkan arus kas inkremental. Lalu, analisis dan interpretasi. Analisis kas inkremental untuk mengevaluasi keuntungan bersih yang diperoleh dari proyek investasi tersebut. Perhitungan arus kas inkremental membantu dalam menentukan apakah proyek investasi tersebut layak dilakukan dari segi keuangan. Tujuan penting dalam perhitungan arus kas inkremental ini ialah untuk mengevaluasi investasi, memungkinkan untuk menilai apakah suatu investasi atau proyek akan menghasilkan arus kas yang cukup untuk membenarkan pengeluaran modal yang diperlukan. Kemudian pemilihan alternatif membandingkan arus kas inkremental dari berbagai alternatif investasi atau proyek membantu dalam memilih opsi yang paling menguntungkan secara finansial. Kemudian untuk menentukan harga jual. Menentukan harga jual minimum yang diperlukan untuk mencapai tingkat pengembalian yang diinginkan. Kemudian kita sudah membahas berbagai macam rasio dan kriteria investasi yang jadi inkremental, NPV. Kemudian kita akan membahas kriteria investasi lainnya. Itu ada beberapa. Di sini kami akan membahas payback period, profitability index, ARR, dan MIRR. Payback period ini yaitu periode pengembalian. Payback period adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek atau investasi tersebut. Kriteria ini digunakan untuk menilai seberapa cepat investasi dapat kembali. Semakin pendek periode pengembalian, semakin baik. Payback period bisa dihitung dengan cara investasi awal dibagi dengan arus kas. Kelebihan dari perhitungan payback period ini mudah dipahami dan juga memberikan info tentang likuiditas dan risiko jangka pendek. Namun kekurangannya ialah mengabaikan arus kas setelah periode pengembalian
dan tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Yang kedua, profitability index atau PI, profitability index, dapat dihitung dengan cara nilai arus kas bersih dibagi dengan nilai investasi. Ini merupakan PI ini digunakan untuk menentukan kelayakan investasi. PI lebih besar dari 1 menunjukkan investasi yang menguntungkan. Kemudian ada accounting rate of return. Accounting rate of return dihitung dengan cara rata-rata keuntungan tahunan dibagi dengan rata-rata investasi. Ini digunakan untuk menilai keuntungan yang dihasilkan dari investasi dalam persentase. Kelebihannya adalah mudah dipahami dan dihitung, kemudian juga menggunakan data akuntansi yang sudah tersedia. Kekurangannya mengabaikan nilai waktu dari uang dan berdasarkan laba akuntansi, bukan berdasarkan arus kas. Kemudian yang terakhir, kriteria investasi modified internal rate of return dapat dihitung dengan cara arus kas positif dikali dengan biaya modal dengan pengeluaran awal dikali dengan biaya pendanaan. MIRR ini digunakan untuk mengatasi beberapa kelemahan dari IRR dengan memperhitungkan tingkat pengembalian yang lebih realistis. Kelebihannya ialah mengatasi kelemahan dari IRR terkait proyek dengan arus kas yang tidak konvensional, kemudian memperhitungkan biaya modal dan reinvestasi arus kas. Kekurangannya adalah lebih kompleks dalam perhitungan dibandingkan IRR. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Kesimpulannya adalah dari analisis laporan BCA tahun 2023, kami melihat bahwa laporan PT BCA ini yang pertama kestabilan arus kas operasional. Arus kas operasional PT BCA merupakan indikator penting bahwa bisnis itu inti perusahaan berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan arus kas positif secara konsisten. PT BCA sudah menunjukkan hasil arus kas operasionalnya itu sangat baik. Lalu pengelolaan modal yang efisien. PT BCA berhasil mengelola modalnya dengan baik, menggunakan strategi investasi yang hati-hati untuk memastikan penggunaan modal yang optimal. Pendanaan yang terdiversifikasi memungkinkan BCA untuk menjaga kesehatan keuangan dan mengurangi resiko keuangan yang mungkin timbul dari ketergantungan pada satu sumber pendanaan. Kinerja keuangan yang kuat. Kinerja keuangan BCA dinilai kuat ditandai dengan nilai sekarang bersih atau NPV yang positif dan tingkat pengembalian internal IRR yang memuaskan. Ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan oleh BCA mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya modal yang dikeluarkan. Kemudian efektivitas pengelolaan modal kerja dan belanja modal. Analisis menunjukkan bahwa BCA menjaga modal kerja yang sehat dan optimal serta memiliki strategi yang efektif dalam mengelola belanja modal untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk operasi sehari-hari dan mendukung proyek investasi jangka panjang. Selanjutnya, saran dari kami dalam penelitian ini menekankan pentingnya kestabilan arus kas operasional, pengelolaan modal yang efisien, dan kinerja keuangan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan PT BCA. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi operasional, kemudian diversifikasi pendanaan, kemudian memperkuat kontrol internal dan manajemen risiko. Penguatan kontrol internal dan manajemen risiko sangat penting untuk mengidentifikasikan dan mengelola risiko keuangan yang mungkin muncul. Kemudian adopsi strategi investasi adaptif. Meningkatkan dinamika pasar yang cepat berubah, BCA perlu mengadopsi strategi investasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar dan ekonomi. Kemudian yang terakhir, fokus pada konservatisme akuntansi.
yaitu menerapkan prinsip-prinsip konservatisme akuntansi dalam pengelolaan arus kas dan laba untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Sekian dari kelompok kami dengan pembahasan kita sudah mengulas PT BCA laporan keuangan. Semoga memuaskan hasil dari pekerjaan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi